Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang konsep matrik dan kesamaan dua matrik. Mari kita perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Pada kesempatan ini, mari kita mempelajari tentang pengertian matrik dan kesamaan matrik. Adapun tujuan yang akan kita capai pada saat ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian matrik, yang kedua menunjukkan elemen-elemen matrik, ketiga menjelaskan konsep kesamaan dua matrik, dan keempat terampil membuktikan kesamaan dua matrik yang dikaitkan dalam masalah kontekstual. Mari kita simak pengertian matrik berikut ini. Matrik adalah susunan beberapa bilangan dalam bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Setiap bilangan disebut elemen. Perhatikan contoh berikut ini. Di bawah ini ada sekelompok nama yang sudah diatur membentuk sebuah matrik. Kita perhatikan panah dari kiri ke kanan. Panah dari kiri ke kanan. Yaitu dari Ardi menuju ke Dea. Kita perhatikan itu merupakan baris pertama. Kemudian Ila, Lola, Egi, Okto, Abu, Nita itu merupakan baris kedua. Odi, Ella, Teti, Ati, Ros, Teti yaitu merupakan baris ketiga. Sedangkan panah yang menuju dari atas ke bawah, yaitu Ardi, Ila, Adi, itu merupakan kolom. Dan disebut sebagai kolom 1 atau kolom pertama. Mia, Lola, Ella, itu merupakan kolom kedua. Nita, Egi, Teti, kolom ketiga. Bobi, Okto, Ati, kolom keempat. Ade, Abu, Ros, kolom kelima, Dea, Nita, Teti, kolom ke-6. Di sini ada sebuah nama yang dilingkarin berwarna hijau. Ini adalah elemen yang berada pada baris 3, kolom 4. Kita perhatikan, Ati yang dilingkarin hijau itu berada pada baris 3 dan kolom 4. Kemudian yang berwarna merah, dilingkarin merah, itu merupakan elemen pada kolom 5, yaitu Ade, Abu, dan Ros. Jika kita perhatikan banyaknya baris, yaitu 3, dan banyaknya kolom, yaitu 6. Jadi kita bisa menuliskan ordo matrik yaitu 3 baris kali 6 kolom. Jenis-jenis matrik. Yang pertama matrik baris, di mana matrik baris ini kolom lebih banyak daripada baris. Kemudian yang kedua matrik kolom, di mana baris lebih banyak daripada kolom. Yang ketiga, matrik persegi, di mana baris dan kolom jumlahnya sama. Yang keempat, matrik identitas. Ya, kalau kita perhatikan matrik identitas ini, yaitu angka satunya itu membentuk sebuah diagonal. Jadi diagonalnya ini harus angka 1 dan yang lainnya 0. Kemudian yang kelima, matrik diagonal.
di mana di sini ada garis hijau, yaitu negatif 2, 1, 3. Ini merupakan diagonalnya. Jadi diagonal ini tidak boleh angkanya 0. Tapi angkanya bebas selain 0. Kemudian yang keenam, matriks 0. Di mana matriks 0 ini elemennya atau anggotanya semuanya bernilai 0. Kemudian matriks transpos. Matriks transpos itu adalah matriks yang dirubah dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Kesamaan matriks. Perhatikan ilustrasi masalah kontekstual di bawah ini. 2 orang pegawai retail dan kepala toko setiap 2 minggu sekali mencatat barang yang ada. Pada minggu ini mereka mencatat persediaan air mineral merek Aqua, Fit, dan 2 tang seperti di bawah ini. Untuk SPG yang pertama, kita lihat tabelnya ada di sebelah kiri. Kemudian SPG kedua bagian tengah, kemudian kepala toko bagian kanan. Dari data di atas, apa yang bisa disimpulkan? Nah, kalau kita perhatikan, pada catatan SPG 1 dengan SPG 2, itu ada sedikit perbedaan, yaitu pada catatan Aqua pada minggu pertama. Untuk Aqua, catatan SPG 1 pada minggu pertama yaitu 40. Sedangkan pada SPG kedua, catatan minggu pertama yaitu 39. Kemudian pada Fit untuk SPG 1 dan SPG 2 ini ada perbedaan juga pada minggu kedua. Kemudian 2 tang ini ada perbedaan. Nah, untuk 2 tang pada minggu pertama dan minggu kedua pada catatan SPG 1 dan SPG 2 ini juga ada satu perbedaan, yaitu pada minggu kedua. Sedangkan SPG 1 dengan kepala toko ternyata setelah kita analisa, ya kita teliti, tidak ada yang sama akurat ya dengan catatan yang dibuat oleh kepala toko. Sedangkan SPG 2 tidak akurat dengan catatan kepala toko. Dari tabel di atas dapat kita tulis matriks A 40, 32, 36, 20, 57, 38. Matriks B 39, 32, 36, 21, 57, 37. Matriks C 40, 32, 36, 20, 57, 38. Dari data A, B, dan C ternyata ada data yang sama, yaitu data A pada catatan SPG 1 dan data C pada catatan kepala toko. Karena semua elemennya seletak dan memiliki ordo yang sama, maka data A sama dengan data B. Disebut sebagai kesamaan 2 matriks. Matriks dikatakan sama jika memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, serta memiliki anggota atau elemennya sama dan seletak. Perhatikan contoh berikut. Diketahui matriks A sama dengan 2A, 4, 7B. Dan matriks B, 10, 4, 7, 2. Jika A sama dengan B, berapakah nilai 4A dikurang 3B? Perhatikan penyelesaiannya. Karena A sama dengan B, maka matriks 2A 4 7B sama dengan 10 4 7 2. Di situ ada yang Bapak warnain, Bapak lingkarin ya, yaitu 2A yang berwarna biru menuju ke matriks B yang berwarna biru. Karena 2A dengan 10 itu merupakan elemen yang seletak,
maka 20A sama dengan 10. A sama dengan 10 dibagi 2, maka A sama dengan 5. Sekarang kita perhatikan yang Bapak lingkari yang berwarna merah, yaitu B dengan angka 2, di mana B itu seletak dengan 2. Maka B sama dengan 2. Sehingga nilai dari 4A dikurang 3B sama dengan 4 dikali 5 dikurang 3 kali 2. Sama dengan 20 dikurang 6 sama dengan 14. Kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang ketiga. Diketahui matrik P sama dengan 2X ditambah Y 6, 10, 12. Dan Q 24, 6, 10, X dikurang Y. Jika P sama dengan Q, berapa nilai X ditambah Y? Kita lihat penyelesaiannya. Karena P sama dengan Q, maka 2X ditambah Y 6, 10, 12 sama dengan 24, 6, 10, X dikurang Y. Ya. Kita perhatikan, Bapak sudah memberikan lingkaran biru pada matrik yang berada di sebelah kanan, ya, sebelah kiri, ya, sebelah kiri atas, dengan matrik P yang berada di sebelah kiri atas, yaitu 2X ditambah Y dengan 24. Itu Bapak tandain karena keduanya merupakan matrik yang seletak. Sehingga 2X ditambah Y sama dengan 24. Ini merupakan persamaan 1. Kemudian yang berwarna ungu yaitu 12 pada matrik P dan X dikurang Y pada matrik Q. Keduanya ini merupakan elemen yang seletak, yaitu 12 sama dengan X dikurang Y atau X dikurang Y sama dengan 12. Ini merupakan persamaan yang kedua. Untuk mencari variabel X dan variabel Y, kita bisa menggunakan eliminasi, bisa menggunakan substitusi, bisa juga menggunakan campuran antara eliminasi dan substitusi, bisa juga dengan menggunakan matrik. Di sini Bapak menggunakan eliminasi. Yang pertama, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. 2X ditambah Y sama dengan 24, X dikurang Y sama dengan 12. Pada variabel X, pada persamaan 1, variabel X memiliki koefisien 2, sedangkan variabel X pada persamaan kedua memiliki koefisien 1. Kemudian yang Y pada persamaan 1 memiliki koefisien 1, dan pada persamaan 2 variabel Y-nya memiliki koefisien negatif 1. Maka di sini Bapak menghilangkan variabel Y. Karena di atas positif dan di bawahnya negatif, supaya hilang Y-nya, maka Bapak kasih tanda positif. Sehingga 2X ditambah X sama dengan 3X, plus X ditambah Y sama dengan 0, 24 ditambah 12 sama dengan 36. Sehingga 3X sama dengan 36. X sama dengan 36 dibagi 3 dan X-nya nilainya adalah 12. Setelah X-nya ketemu 12, maka kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, Bapak memilih dimasukkan ke persamaan 2, yaitu X dikurang Y sama dengan 12. Berarti 12 dikurang Y sama dengan 12. Maka min Y sama dengan 12 kurang 12. Min Y sama dengan 0. Maka Y-nya adalah 0. Jadi, nilai dari X tambah Y sama dengan 12 ditambah 0 sama dengan 12. Demikian materi kita pada hari ini.
Jangan lupa untuk selalu belajar dan mencoba, terus mencoba agar kalian menjadi orang hebat dan menjadi orang pintar. Jika sudah menjadi orang pintar dan orang hebat, jangan sombong, silahkan berbagi dengan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.